Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, Khotbah Minggu ke-8 setelah Trinitas, tanggal 7 Agustus 2022, diambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, dan bahan bacaan diambil dari Matius 24 ayat 45 sampai ayat yang ke-51 dengan tema Allah sendirilah Hakim. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Saya percaya kita pernah membaca kasus hukum yang sungguh menyayat hati kita, yang menimpa kaum lanjut usia. Pertama, ada nenek 92 tahun divonis penjara 1 bulan 14 hari karena menebang pohon durian sebesar 5 inci milik kerabatnya. Kedua, nenek Asani dihukum 1 tahun penjara gara-gara mencuri kayu. Ketiga, ada seorang nenek mengambil 3 buah kakao seharga 2.000, divonis 1 bulan penjara dan masa percobaan 3 bulan. Keempat, nenek Arjita yang dilaporkan sang anak dengan tuduhan mencuri 4 batang pohon. Kelima, seorang kakek 62 tahun yang harus mendekam di penjara atas tuduhan sang menantu tentang penggelapan uang. Di sisi lain, kita bisa juga membaca berita bahwa koruptor besar kerap lolos dan bebas dari jerat hukum. Lewat situasi ini, maka timbul pertanyaan dari kita, di manakah keadilan itu? Dan memang harus kita akui, hakim yang baik itu langka. Di berbagai belahan dunia, hakim banyak yang tunduk pada penyuapan dan korupsi. Tidak ada aturan hukum. Hasilnya adalah ketidakadilan yang mengerikan. Orang miskin, papa yang terpinggirkan khususnya cenderung menjadi korban. Saudaraku, tidak hanya saya dan Anda sebenarnya yang bertanya-tanya tentang peradilan kita, tetapi para tokoh masyarakat dan para pengamat politik pun sering memberikan komentar bahwa sistem peradilan di negeri kita ini memberlakukan sistem tebang pilih terhadap orang-orang yang bersalah. Ada ungkapan yang sudah menjadi umum, yaitu hukum di Indonesia dianggap tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Namun, ketahuilah saudaraku, bahwa tidaklah demikian dengan Allah kita. Ketika Allah menghakimi manusia berdosa, Ia tidak pernah memandang bulu atau tidak pilih kasih. Maka dengan tema Allah sendirilah Hakim, sebentar kita mencoba merenungkan firman Tuhan ini dengan seksama, supaya kita tidak putus asa, pesimis, dan merasa tidak ada keadilan. Tuhan Allah kita pasti mengadili dengan adil dan benar, karena Allah kita adalah pribadi yang maha tahu, maha bijaksana, dan maha adil. Yang pertama, Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dalam Mazmur 50, sebenarnya membahas tentang Tuhan sebagai hakim yang adil. Mazmur ini memiliki unsur-unsur liturgis sidang pengadilan oleh Allah yang mengadili umatnya karena perbuatan dosa mereka. Allah meminta manusia untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dari
hal-hal yang sudah diajarkan dan diberitahukan kepada mereka. Allah datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Bahkan segenap bumi dipanggil untuk memberi perhatian pada panggilan tersebut. Bukan hanya atas perbuatan fasik umat Israel pada saat itu, melainkan agar semua anak manusia berkepentingan untuk mengetahui cara yang benar menyembah Allah, yaitu dalam roh dan kebenaran. Ketika Allah datang untuk menegur, Ia tampil dengan bersinar dari Sion, puncak keindahan dengan segala kemegahannya, yaitu gambaran Tuhan yang hadir dalam kemuliaan dan keperkasaannya. Ayat 1 dan 2. Dia adalah Allah yang agung dan maha kuasa. Ia datang dan tidak akan berdiam diri. Ayat 3. Dia tidak akan lagi menutupi mata atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ia akan menunjukkan ketidakberkenaannya atas dosa-dosa umat itu. Bahkan Ia akan menghimpun orang-orang yang dikasihinya, karena bisa saja mereka tampil dalam kesalehan dan ibadah yang lahiriah dan palsu, sambil menyembunyikan kejahatan dan kebobrokan mereka. Itulah sebabnya kadang kita mendapati ada kejahatan yang dilakukan dalam topeng kesalehan dan dalam ibadah yang palsu. Mereka yang melakukan kejahatan dalam balutan kesalehan dan ibadah lahiriah ini pun tampak dapat berjalan dengan tenang dan tidak akan mendapat hukuman, karena orang banyak umumnya akan terpaku dengan kesalehan dan ibadahnya dan tidak melihat kesalahannya. Mereka sungguh-sungguh tertipu dengan kemunafikannya. Benar, saudaraku, kita bisa dengan mudah menipu orang dalam penampilan kita yang saleh. Tetapi jangan lupa, ada Tuhan yang tidak akan tertipu atau terperdaya oleh penampilan lahiriah kita. Jika Ia diam dan tidak melakukan apa-apa untuk menghukum kejahatan dan kesalahan kita, jangan menganggap bahwa Ia tidak ada atau Ia sudah berhasil kita perdayai dengan kesalehan palsu kita. Sebenarnya Ia diam demi memberi kita waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tetapi ingat, akan tiba saatnya Ia datang, tampil dan menyatakan kebenarannya. Itulah sebabnya jika kita memperhatikan dalam Mazmur 50 ini, Israel dihukum Tuhan bukan karena mereka tidak membawa kurban persembahan ke hadapan Tuhan. Bahkan mereka sangat rajin beribadah. Tetapi karena mereka melakukannya semua ini tanpa hati yang mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dalam hidupnya hari lepas sehari. Kita bisa mendustai banyak orang dengan kesalehan dan ibadah lahiriah kita. Tetapi kita tidak bisa mendustai Tuhan, hakim yang adil itu. Ia tidak hanya melihat kesalehan dan ibadah lahiriah kita, Ia juga melihat dan menilai sampai kedalaman hati kita. Umat Tuhan seharusnya sadar bahwa semua yang kita persembahkan adalah milik Allah sendiri. Dan yang Allah kehendaki adalah persembahan syukur umatnya. Ayat 14-15. Maka seharusnya umat Tuhan bersyukur karena kebaikan dan pertolongannya. Dan percayalah, persembahan kurban umat Tuhan pasti diterima jika kita melakukannya dengan penuh sukacita, penuh dengan hati yang bersyukur. Saudaraku, mari kita ingat, ibadah sejati keluar dari hati yang bersyukur,
karena mengalami kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Ibadah sejati diwujudkan bukan sekedar berupa persembahan kurban atau persembahan uang atau harta dan juga kata-kata kita, tetapi berupa perubahan hidup yang semakin kudus, semakin benar dan adil, semakin memuliakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Apakah kita sudah beribadah dengan pemahaman yang benar dan dengan perbuatan yang selaras? Yang kedua, saudaraku, Allah di dalam Yesus akan mengadili dengan benar. Saudaraku, seperti yang sudah diungkapkan tadi, di bumi ini tidak ada sosok atau hakim yang benar-benar netral dalam mengambil keputusan di pengadilan karena sudah berdosa. Kata pemazmur, "Kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik." Mazmur 82 ayat 2. Karena itu ada banyak yang merindu dan mendambakan seorang hakim yang adil. Kapankah seorang hakim benar-benar mengadili bumi dengan adil? Dengan segenap jiwa, aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Yesaya 26 ayat 9. Dan puji Tuhan, Allah adalah hakim yang adil. Mazmur 7 ayat 12. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mazmur 9 ayat 9. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Yesaya 33 ayat 22. Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Yeremia 11 ayat 22. Di teks lain, firman Tuhan berkata, Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Yesaya 11 ayat 3 dan 4. Maka dalam ayat 6 tadi firman Tuhan berkata, langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dalam hal ini, pemazmur kita saksikan bahwa langit dan bumi dipakai Allah sebagai saksinya. Karena langit dan bumi dipandang sebagai kekuatan ilahi dan mewakili kekuasaan Tuhan atas alam semesta dan berada di seluruh jagat raya ini. Artinya, manusia dan ciptaan lainnya tidak bisa lepas dari langit dan bumi. Ada ungkapan di mana kita berdiri, di situ langit kita junjung. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk berdalih. Dan karena Allah adalah hakim yang adil, sehingga ia pasti menghakimi dengan kebenaran. Kebenaran dan keadilan Allah itu tidak akan terbantahkan oleh siapapun. Meskipun manusia dapat memutarbalikkan fakta dan berusaha menjatuhkan serta merendahkan sesamanya, pasti Allah sanggup merendahkan orang fasik dan meninggikan orang benar. Allah pun sanggup memberikan penghukuman yang sesuai dengan keadilan dan kebenarannya. Dan indahnya saudaraku, bahwa Tuhan Allah Bapa telah menyerahkan pengadilan yang benar dan adil itu kepada Tuhan kita Yesus. Bapa tidak menghakimi siapapun. Yohanes 5 ayat 22. Tetapi kata Yesus,
Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Yohanes 9 ayat 35. Jadi Yesus adalah Allah yang menghakimi dunia dengan adil. Dan setiap manusia akan dihakimi atau diadili berdasarkan perbuatannya. Padahal kalau kita melihat kehidupan manusia selama hidupnya, maka akan sulit sekali, bahkan tidak mungkin ada manusia yang selamat ketika menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab jika dilihat dari perbuatannya, harus kita akui manusia lebih banyak melakukan perbuatan yang tidak benar daripada perbuatan yang benarnya. Artinya pasti tidak ada manusia yang bisa diselamatkan. Untuk itu, marilah sebentar kita perhatikan Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-33, bahwa seluruh umat manusia yang dihakimi itu akan dipisahkan menjadi dua kelompok. Alkitab memberitahu kita dalam bahasa kiasan, yakni kelompok domba ialah mereka yang hidup benar dan diberkati. Ini jelas menunjukkan kepada orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan atau dianggap benar oleh Allah, karena itu disebut sebagai orang benar. Bandingkan Roma 5 ayat 1. Tidak hanya itu, di saat penghakimannya akan dibuka satu kitab, yakni kitab kehidupan. Bandingkan Filipi 4 ayat 2-3, Lukas 10 ayat 20. Kitab ini berisi nama-nama orang yang percaya kepada Sang Hakim, yaitu Tuhan Yesus, dan yang telah menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, serta telah melakukan semua perintah-perintah dan kehendaknya. Dan mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang setia melakukan tugasnya. Kelompok kedua digambarkan seperti kambing, yaitu orang yang terkutuk. Matius 25 ayat 41. Ini sangat jelas menunjuk kepada mereka yang bukan Kristen, hanya Kristen KTP saja. Bahkan yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Mereka adalah hamba-hamba yang jahat, makan, minum, dan mabuk-mabukan. Dan perlu juga diberitahukan, tidak ada kelompok ketiga, setengah Kristen, atau kadang-kadang jadi Kristen, kadang-kadang bukan Kristen, karena hanya dua tempat, yakni sorga dan neraka. Dari gambaran dua kelompok dalam teks ini, bahwa kelompok domba ditempatkan ke sebelah kanan Yesus. Di sisi kanan dimaksudkan tempat yang terhormat. Bandingkan Kejadian 48 ayat 17, Kisah Rasul 7 ayat 56. Itu berarti setiap orang Kristen akan dihakimi, namun karena ia percaya kepada Yesus, maka ia tidak akan dihukum. Yohanes 3 ayat 18 dan Yohanes 5 ayat 14 dan Roma 8 ayat 1. Sebaliknya, mereka yang tidak percaya, yang menolak Yesus dan namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, mereka akan dihakimi dan dijatuhi hukuman dan dimasukkan ke tempat neraka yang mengerikan. Dalam Wahyu 20 ayat 12 dan ayat 15, firman Tuhan berkata, "Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu." Itu saudaraku, marilah kita menjaga ibadah kita dengan baik. Jangan pernah munafik, sombong, dan juga beribadah palsu. Selain itu, mari kita menjaga setiap perkataan dan tindakan kita. Mari bertindak adil, benar, dan penuh kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah keluarga, pelayanan, tempat kerja, di tempat studi, dan di mana saja kita berada.
Karena Allah kita adalah Allah yang adil dan benar. Dia pasti datang mengadili dengan adil dan benar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.